Perang dimulai, Rusia gempur Ukraina dengan serangan rudal. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan operasi militer besar ke Ukraina. Ledakan terdengar di beberapa wilayah, mulai dari pinggiran ibu kota Kiev hingga wilayah Donbas di timur yang dimasuki Rusia. Presiden Ukraina Zelensky telah mengumumkan darurat militer dan bersiap melawan invasi itu. Dia juga telah mengkonfirmasi laporan serangan rudal di negaranya, ungkap Reuters. Rusia disebut juga telah melakukan serangan rudal terhadap infrastruktur Ukraina dan penjaga perbatasan. Sedangkan Rusia menyatakan mengincar fasilitas militer dan pertahanan udara dan angkatan udara Ukraina dengan senjata presisi tinggi. Angkatan bersenjata Ukraina juga telah memposting pernyataan yang mengatakan bahwa militer Rusia mulai menembakkan intensif terhadap unit-unitnya di timur negara itu. Dan juga disebutkan angkatan udara Ukraina sedang melawan serangan udara oleh Rusia. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa invasi Rusia dalam skala penuh atas negara mereka telah dimulai setelah Moskow meluncurkan operasi militer khusus ke wilayah timur yang dikuasai pemberontak pro-Moskow. Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Klitsia, mengatakan utusan Rusia telah mengkonfirmasi bahwa presidennya menyatakan perang terhadap negara saya. Kementerian Dalam Negeri Ukraina juga mengatakan kepada CNN invasi telah dimulai. Putin telah meluncurkan invasi skala penuh atas Ukraina. Dia menegaskan bahwa Ukraina akan mempertahankan diri dan bahwa dunia dapat dan harus menghentikan Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah mengumumkan peluncuran operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia mendesak tentara Ukraina yang menghadapi pemberontak di wilayah timur yang didukung Rusia untuk meletakkan senjata dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Putin mengatakan, Rusia tidak berencana untuk menduduki Ukraina, tetapi memperingatkan bahwa tanggapan Moskow akan berlangsung sekejap jika ada yang mencoba mengambil alih Rusia. Ukraina dan sekutu baratnya sebelumnya mengatakan Rusia siap untuk menyerang. Ukraina memerintahkan warganya tinggalkan Rusia sekarang. Pemerintah Ukraina sebelumnya memerintahkan semua warganya di Rusia untuk segera hengkang sekaligus memperingatkan seluruh warga Ukraina untuk tidak berkunjung ke negara itu. Peringatan itu dirilis di tengah peningkatan ketegangan di perbatasan Ukraina dan juga timur. Kementerian Luar Negeri merekomendasikan semua warga Ukraina menahan diri untuk melakukan kunjungan apapun ke Federasi Rusia dan bagi mereka yang berada di negara itu agar segera meninggalkan wilayah tersebut. Kemlu Ukraina menambahkan peningkatan agresi Rusia terhadap Ukraina membuat mereka tidak dapat memberikan bantuan konsuler kepada warga Ukraina di Rusia. Diperkirakan ada beberapa juta warga Ukraina yang kini bermukim di Rusia. Sementara itu, Ukraina mulai merekrut warganya dari usia 18 hingga 60 tahun sebagai anggota pasukan cadangan menyusul dekret yang dikeluarkan Presiden Volodymyr Zelensky. Militer Ukraina menyatakan periode dinas maksimum mencapai 1 tahun dan orang-orang yang punya keahlian seperti mortir akan ditempatkan ke unit-unit khusus. Para pejabat Ukraina meningkatkan bahwa individu yang mengabaikan dekret ini dapat menghadapi pidana ancaman. Sejumlah pakar memperkirakan ada sekitar 900.000 orang yang diyakini menjadi anggota pasukan cadangan militer Ukraina. Sebelumnya AS telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas apa yang disebut Presiden Joe Biden sebagai dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina. Pengumuman dari Biden ini menyusul politisi-politisi Rusia yang mengotorisasi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengirim pasukan ke dua wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur. Rusia mengatakan kedua wilayah ini adalah daerah-daerah independen, sebuah langkah yang dikatakan oleh Ukraina menyerang kedaulatan mereka. Negara-negara Barat melihat aksi ini sebagai awal dari invasi yang lebih luas. Pada Senin, Putin mengirimkan tentara ke wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Pencitraan satelit selama 24 jam terakhir menunjukkan sejumlah pasukan dan perlengkapan militer baru diberangkatkan dari sebelah barat Rusia dan lebih dari 100 kendaraan di pangkalan udara di Belarus dekat perbatasan Ukraina, menurut perusahaan teknologi luar angkasa Maxar. Militer Rusia tidak berkomentar apa-apa dan tidak jelas apakah ada tentara Rusia yang dikirimkan masuk ke Ukraina Timur. Saat mengumumkan tahap pertama penjatuhan sanksi langsung kepada Rusia pada Selasa, Biden juga mengatakan sederhananya Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang mengincar sebagian besar Ukraina. Sanksi ini diantaranya menyasar utang luar negeri Rusia yang artinya negara ini tidak bisa lagi menggalang dana untuk membiayai keuangan negaranya melalui institusi finansial barat. AS juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah elit tingkat tinggi di Rusia. Mereka berbagi keuntungan korup dari kebijakan Kremlin, maka mereka harus berbagi kerugian yang sama. AS sebelumnya telah melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk berdagang dengan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk dan Luhansk, namun beberapa perusahaan diketahui masih melakukannya. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan gelombang sanksi terhadap bank-bank Rusia yang kepada individu-individu di negara itu sejak Selasa. Namun di antara sanksi yang sudah dijatuhkan tidak ada sekeras seperti apa yang dalam ancaman AS bila Rusia melakukan invasi skala penuh. Meski baik AS dan Eropa menekankan sanksi-sanksi lain akan dijatuhkan bila situasi memburuk di Ukraina. Sebelumnya, Rusia mengatakan pasukannya akan terlibat dalam penjaga perdamaian di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan secara sepihak oleh kelompok-kelompok pro-Moskow di wilayah itu. Kedua wilayah tersebut adalah basis pemberontakan yang didukung Rusia yang telah memerangi pasukan Ukraina sejak 2014. Langkah Putin itu masuk dikecam dan langsung dikecam oleh Presiden Ukraina yang menuduh Rusia sengaja melanggar kedaulatannya.
Sanksi apa yang disiapkan Barat untuk Rusia? Kekuatan Barat mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat terhadap Rusia guna mencoba dan menghentikan menyerang Ukraina. Senat AS tengah menyusun daftar tindakan yang disebutnya induk dari semua sanksi, dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Putin belum pernah melihat sanksi seperti yang akan dijatuhkan. Getty, image kedua negara membangun kedua kekuatan di sepanjang perbatasan saat ketegangan terus meningkat. Namun para diplomat Barat menolak menjelaskan secara eksplisit tentang jenis hukumannya supaya membuat Rusia menebak-nebak. Menlu Ukraina bilang perang dimulai, Rusia telah lancarkan invasi skala penuh. Menteri Luar Negeri Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi khusus di Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang menyatakan kemerdekaan dari Kiev. Putin baru saja meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato singkat mengumumkan status darurat militer dan juga menyatakan bahwa Ukraina akan menang. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Putin memerintahkan tentara operasi khusus tentara di wilayah Donetsk dan Luhansk yang juga dikenal sebagai Donbas di Ukraina Timur. Langkah ini diambil Putin setelah para pemimpin republik yang memisahkan diri dari Ukraina itu meminta bantuan militer dari Moskow. Sangat kacau. Rusia serang Ukraina, ini penyebab konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Ukraina dan Rusia yang sedang berlangsung telah mengguncang politik dunia, ekonomi, dan sistem pasar global. Sedangkan upaya diplomatik oleh para pemimpin dunia untuk menyelesaikan krisis tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina selama beberapa bulan terakhir dan memicu peringatan tentang apa yang sekarang ditakuti masyarakat dunia sebagai awal Perang Dunia Ketiga. Vladimir Putin, Presiden Rusia, menandatangani dekret pada 21 Februari yang mengakui dua wilayah di Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk sebagai entitas independen yang dimiliki. Dia lebih lanjut memerintahkan pasukan Rusia untuk menjaga perdamaian di dua wilayah yang memisahkan diri. Pengumuman itu muncul setelah Barat berulang kali memberikan Rusia untuk tidak mengakui dua wilayah separatis di Ukraina Timur karena akan merusak upaya perdamaian di wilayah itu. Sementara itu, Australia telah meminta Rusia untuk mundur. China meminta supaya pihak untuk menahan diri. Jepang mengkritik Rusia dan Inggris diperkirakan akan mengumumkan sanksi terhadap Rusia. Mengingat situasi tegang di wilayah tersebut, penerbangan khusus Air India sedang dalam perjalanan ke Ukraina untuk mengevakuasi warga India dari Ukraina. India telah mengizinkan penerbangan tambahan untuk mengevakuasi warganya. Sebelumnya, hanya 3 penerbangan yang dijadwalkan pada 22 sampai 26 Februari.